Ya, selamat pagi anak-anak semua yang Bapak kasihi. Selamat pagi, Bapak Guru. Pagi, Pak. Pak Darwis. Syukur kepada Tuhan kita hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bisa belajar untuk pelajaran hari ini. Oke, untuk sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya ada yang pimpin doa, jadi kita mulai dengan doa biar semua dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajarin hari ini bisa berguna bagi kehidupan kalian ke depan. Yang pimpin doa silakan Adrian, silakan pimpin doa. Ustadz saya. Ya, sebelum kita pembelajaran kali ini, ada baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran kita dapat diserap dengan baik. Berdoa mulai. Oke, selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Pak Darwis. Salam, selamat pagi. Saya sebelum mulai saya ini dulu absen. Ada yang tidak hadir hari ini karena saya tidak usah absen semua. Hadir semua, Pak Guru. Hadir semua, bagus. Sehat semua ya? Ya, Pak Guru. Sehat, Pak. Oke. Bapak akan share screen, jadi Bapak akan persiapkan dulu. Jadi izin Bapak share screen dulu. Ya, jangan lama-lama ya, Pak Guru ya. Ya, siap. Sudah bisa kelihatan? Sudah Pak Pak, Guru. sudah muncul. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan belajar mengenai rendering. Ada yang sudah tahu rendering itu apa? Belum, Pak Belum Guru. Pak, belum tahu. Kalau blender saya tahu, Pak Guru. Fungsinya untuk memblender minuman dingin-dingin itu, Pak Guru. Ya, itu blender yang lain ya. Itu blender yang biasa dipakai di dapur, tapi ini blender yang akan dipakai untuk aplikasi 3 dimensi. Jadi kita akan belajar memakai software Blender dan menghasilkan karya yang baik. Oke, rendering ini Bapak mungkin menjelaskan sedikit. Rendering ini adalah Bapak akan lewatkan dulu. Rendering itu merupakan suatu proses itu mengubah objek yang dari menjadi gambar 2 dimensi. Oke, itu mungkin secara kasarnya. Ntar Bapak akan jelaskan dalam. Nah, menurut kalian kenapa kita harus merender suatu objek di 3 dimensi itu menjadi gambar di 2 dimensi? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Saya, Pak Guru. Supaya gambarnya jadi lebih hidup. Sorry, salah. Untuk mempermudah cara pengerjaannya mungkin, Pak Guru. Ya, oke. Ada yang lain? Mungkin agak sulit untuk mengerti. Oke, kita harus merender itu dari gambar yang 3 dimensi itu menjadi 2 dimensi agar bisa dilihat. Nah, mungkin penjelasannya lebih baik Bapak kasih contoh dalam penerapan sehari-hari aja. Jadi misalnya kalian mau mau menunjukkan sebuah produk makanan kita bilang. Produk makanan itu terletak di depan meja, tetapi kan kita harus, kalau kita mau memposting atau menunjukkan kepada orang lain, kita harus memfoto terlebih dahulu makanan tersebut. Nah, jadi rendering itu seperti itu. Jadi kita memfoto biar kita bisa memposting atau mempublik. Ya, mempublish, memberi orang lihat hasilnya. Jadi bukan di depan kita saja, tetapi bisa kita entertainment lah kita bilang di dalam hiburan. Itu hampir semua udah memakai animasi 3 dimensi. Ada yang tahu apa saja yang memakai animasi 3 dimensi? Selain film. Tahu, Pak. Soalnya baru masuk di SMK ini, Pak. Belum pernah pegang begitu, Pak. Yang memakai animasi 3 dimensi. Kan film animasi tahu lah ya, Upin Ipin tahu? Tahu, Pak. Kalau Upin Ipin tahu, Pak. Saya suka Desain, Pak, desain interior, Pak, bisa, Pak. Betul, desain interior. Ada lagi? Desain eksterior, Pak. Bangunan, betul. Jembatan dan sebagainya. Kemudian, ada lagi yang biasa kalian tonton di TV? Dragon Ball, Pak. Iklan. Iklan, betul. Kalau Dragon Ball itu 2 dimensi.
Film. Ya, di Merek film. Pak, merek. Oh, Biasa kalau kalian nonton film juga Branding Pak, branding. ataupun di film yang lain yang ada special effect, pakai Transformer Pak, Transformer Pak. betul Transformer robotnya. Nah, itu juga 3 dimensi. Jadi menggabungkan antara manusia dengan animasi 3 dimensi. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi kenapa kalian Bapak ajarkan mengenai animasi 3 dimensi, karena kedepannya semuanya di dunia hiburan maupun di DKV itu akan banyak memakai animasi bagi yang tertarik. Oke, tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi teknik rendering gambar dan video pada objek 3D dengan rasa ingin tahu. Oke, menjelaskan teknik rendering gambar dan video pada objek 3D, menentukan teknik rendering gambar dan video pada objek 3D dan mengaplikasikan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini yang tadi sudah Bapak tanyakan ke kalian. Nah, materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita itu ada yang namanya render image, kemudian ada namanya render video atau animation. Seperti contoh yang ini. Contoh Iron Man yang di gambar Bapak. Kelihatan? Iron Man yang bergerak? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi ini adalah render secara video dan animasi. Jadi dia bergerak. Kalau render image itu hanya gambar diam. Jadi gambar yang nggak bergerak. Oke, itu contohnya Iron Man. Kemudian ini jenis render engine pada Blender ada 3 yang akan kita pakai. Itu ada If, ada Workbench, ada Cycles. Jadi ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut di demonstrasi atau video tutorial yang akan Bapak tunjukkan. Nah, ini juga ada contoh gambar dinosaurus T-Rex yang sudah dirender dalam bentuk animasi. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah tutorial atau video demonstrasi yang Bapak buat. Jadi Bapak akan tunjukkan sebagian saja karena ini panjang. Jadi mungkin untuk menghemat waktu. Semoga bisa didengar. Hari ini kita akan belajar mengenai. Mari kita buka Blendernya, software Blender. Oke, aduh, playback error. Sabar. Ini Bapak nyalakan saja di YouTube. YouTube-nya, sabar, tunggu sebentar. Dia tidak mau. Kelihatan YouTube-nya? Keluar dulu kayaknya Pak. Nggak jalan ya? Belum tak jalan. Harus stop share dulu mungkin Pak. Ya, Nah, share dulu. Jadi tunggu sebentar ya. Bapak jalankan dulu YouTube-nya. Ya Pak Guru. Ya Pak. Bapak nyalakan dulu YouTube-nya. Walaupun ini mungkin secara singkat saja karena hari ini Bapak ada rapat di ruang guru, jadi kita cuma setengah jam. Jadi Bapak persingkat saja. Tunggu sebentar, Bapak nyalakan. Ini Dian, kita langsung ke kantin ya. Siap. siswa harap tenang ya. Ya Pak. Oke, Bapak akan tunjukkan YouTube channelnya. Oke, Bapak share screen lagi. Ini tidak ada masalah dengan PowerPoint-nya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. udah Pak. Ini adalah tutorial yang hari ini Bapak buat mengenai pada software Blender. Mari kita buka Blendernya, software Blender. Nah, seperti ini, kemudian kita mulai open file yang mau kita render. Sini saya sudah membuat mobil, kemudian yang mau kita render. Oke, mungkin Bapak persingkat aja ya, karena panjang, ada 8 menit. Waktunya mungkin tidak akan cukup. Ini langsung Bapak jelaskan saja di bagian yang if ini. Nah, Bapak jelaskan aja langsung ke bagian rendering. Rendering ada 3, rendering ada if, ada workbench, ada cycle. If ini sama workbench, ini yang dipakai untuk render secara cepat. Jadi ini hanya untuk melihat sekilas
hasil rendernya akan seperti apa sih sebenarnya. Tetapi kalau e-frame workbench ini biasanya tidak detail. Jadi kalau misalnya kalian render mobil yang terlihat seperti ini, itu tidak akan kelihatan detail. Jadi dia hanya secara kasarnya. Tetapi kalau yang cycles ini dia akan secara detail. Jadi secara pewarnaan dan sebagainya dia akan detail sekali. Jadi di sini Bapak akan merender mobil ini dengan cycles. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini Bapak tunjukkan. Jadi ngerender ini memang membutuhkan waktu. Jadi ini biasa dipercepat. Jadi cara ngerendernya seperti ini. Ini sudah dipercepat 1000 kali. Jadi ini sangat cepat memang sudah ya. Untuk ngerender satu buah mobil seperti ini membutuhkan sekitar waktu 3 menit. Jadi untuk satu frame, satu gambar. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya mau membuat video animasi, itu biasanya untuk ngerender memang dibutuhkan waktu berbulan-bulan biasanya, apalagi yang panjang. Karena untuk 1 detik itu kita butuh waktu kurang lebih 24 frame, jadi 24 gambar untuk 1 detik. Jadi bisa kebayang berapa banyak. Oke, ini saya ganti lagi, saya stop share dulu yang ini rendernya, karena saya akan memberikan kalian tugas yang harus dikerjakan. Kembali lagi ke PowerPoint. Oke. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, sekarang kalian Bapak bagi dalam 2 kelompok ya untuk masalah. Jadi kita akan belajar mengenai memecahkan masalah dan solusi. Jika kalian dalam pekerjaan, kalian akan diminta oleh klien untuk membuat satu animasi, misalnya contohnya seperti dinosaurus ini. Dinosaurus ini kan tanpa background, tanpa ini, jadi bisa dipasangkan di mana aja. Jadi ini bisa digabungkan dengan manusia atau digabungkan dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kalian mendapat tugas seperti ini, bagaimana cara rendernya biar menghasilkan animasi seperti ini? Oke, Bapak kasih waktu selama-lamanya. Jangan lama, Pak. Jangan lama, Adrian. Jadi kira-kira 1-2 menit lah dikasih waktu. Ayo didiskusikan bagaimana cara membuat. Jadi bukan disuruh membuat animasinya, tetapi bagaimana cara ngerendernya biar hasilnya bisa seperti ini. Yang tanpa ada background, tanpa ada yang lain-lainnya. Jadi dia cuman karakternya sendiri yang berhasil dirender. Ya, silakan dibagi 2, jadi bagi 5 dan 5. Jadi ya, dinosaurusnya 4. Ya. Izin Pak Guru bertanya, itu objek awalnya ini memang dibuat atau diambil yang sudah ada, Pak? Jadi objek awalnya ini harus dibuat. Harus dibuat? Oh. Ya, jadi semua objek di 3D harus dibuat. Karena biasanya objek 3D ini dari dasarnya cuman ada kotak, bulat, maksudnya bola, segitiga, dan sebagainya. Jadi cuma ada bentuk di sini lupa. Bentuk dasarnya selalu kayak gitu. Kubisme, prisma. Lebih keren ya, jadi sampai sedetail itu ya. Ya, ini 3D. Betul. Boleh enggak Pak Guru kita sketsa dulu di buku gambar atau kertas, baru di scan, baru kasih masuk di edit di aplikasinya Pak Guru? Kalau di scan itu untuk 2 dimensi bisa, Williansa. Tapi kalau misalnya untuk 3D itu tidak bisa. 3D itu harus jadi cuma di sketch itu hanya sebagai referensi untuk kita membuat 3D-nya. Jadi kalau misalnya untuk membuat langsung dari sketsanya kita itu tidak bisa. Gitu. Membuat giginya aja udah susah itu, Pak. Ya, giginya banyak. Betul. Itu getaran-getaran di rongga mulutnya itu gimana?
Itu di animasi. Oh, Di animasi. Jadi itu semua jadi di dalam 3D itu ada yang namanya modeling, itu membuat karakternya, membuat dinonya sendiri. Jadi mulai dari gigi, mata, tangan, kaki dan semuanya itu namanya modeling. Kemudian ada lagi namanya texturing. Itu seperti mewarnai. Texturing ini memberi warna, memberi terang gelapnya, memberikan harus kasarnya, kemudian kerut-kerutan dari dinosaurusnya. Nah, itu di texturing. Kemudian ada lagi yang namanya rigging. Rigging itu memasang tulang, jadi dia bisa digerakkan. Jadi dinosaurusnya bisa bergerak untuk dianimasi. Baru tahap terakhir itu dianimasi. Nah, dianimasi digerakkanlah seperti Apa Bu? Kemudian baru Kabupaten Bu. render. Masih belum tahu Bu. Nanti masih ngobrol sama Pak Ferdi. Dimas. Soalnya siswa saya yang ikut LKS Konsentrasi Dimas ngobrol, Pak. di Dimas Jogja ngobrol. itu ditarik lebih cepat atau gimana kalau Desember ini? Dimas. Sendiri di Mas. Ya, waktunya Bapak kira cukup? Iya ya Bu. Bagaimana? Nah, dari kelompok 1 dengan pertanyaannya yang tadi, Ini hanya satu Bu ya. Kembali ke bagaimana cara rendernya? Maksudnya Dimas, bagaimana seperti ini? Bingung, Pak, bingung. Cari referensi, cari literasi dulu. Oke, ini mungkin bagi yang Oh, klik file Pak, langsung ekspor. Bisa nggak Pak? klik ekspor bisa. Nah, yang Bapak tanya itu bukan cara ngerendernya. Jadi cara ngerender benar seperti tadi si Yasar bilang, itu dengan cara diekspor, dirender, keluarlah hasilnya itu. Nah, format filenya seperti apa? IPEG Pak, MPG Pak. Apa MP4 Pak? Kalau AVI Pak, AVI. nah, benar, Dimas, benar. Itu AVI sebagai Pak. AVI. Atau bisa juga sebagai PNG, kalau sebagai image. Nah, kenapa AVI? Karena AVI itu bisa merender atau mengekspor tanpa background. Jadi sebagai alpha dia. Kalau misalnya tadi MP4 itu backgroundnya jadi hitam. Jadi ini tidak akan, jadi gambar ini di sebelah sininya itu akan hitam semua. Jadi tidak akan kelihatan tembus pandang seperti ini. Begitu juga kalau yang di DKV atau apa mungkin tahu, bisa membuat dia transparan. Nah, sama juga halnya seperti ini. Gitu. Ada yang kurang mengerti? Ada pertanyaan? Paham Pak? Ya, silakan. Paham. Paham? Paham, Mbak, katanya paham. Paham. Saya Asar mengerti, Pak. Udah lapar ya itu Pak. Apakah Adrian, kalian langsung. siap untuk belajar membuat? Andrian, kita langsung cabut kantin kita. Siap, Pak, siap. Siapa guru? Kantin, Pak Darwis. kantin. Pak Darwis, Ya, ini nanti dalam coloring itu menggunakannya warna CMYK atau RGB Pak. Bagusnya Pak. kalau misalnya di animasi, jadi kita selalu pakainya CMYK. RGB itu hanya untuk tampilan di monitor, sedangkan untuk keluarnya ntar biasanya CMYK tetap. Tapi Begitu. kan kalau animasi kita lihatnya tetap di layar monitor Pak. Ya, sebenarnya. Jadi biasanya jadi begini, kalau misalnya kita di texturing itu biasanya ada pilihan bisa RGB atau CMYK. Jadi tergantung kita mau milihnya untuk apa. Jadi biasanya kalau ini kita pilih kegunaan kita untuk apa. Apakah untuk print out seperti kita render image atau kita untuk membuat film animasi. Tapi kalau untuk animasi begini kita pakai RGB, benar. Tapi kalau untuk print out atau untuk di website dan sebagainya, biasanya kita pakai CMYK. Itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Enggak Pak, saya sudah bikin praktek Pak. Ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktek sebenarnya untuk merender hasil yang sudah pernah kalian pelajarin. Jadi ini hanya lanjutan. Kalian kan Bapak udah pernah ajarkan mulai dari modeling, kemudian ke texturing, rigging oke, Bapak lewatkan karena rigging memang agak berat, jadi Bapak langsung lanjut ke animasi, kemudian kita sekarang diproses untuk rendernya. Jadi ini hanya kelanjutan dari apa yang telah kalian pelajarin.
Jadi render ini adalah proses hasil akhir dari apa yang telah kalian pelajarin. Oke, Pak. siap? Siap. Ya, untuk ininya apa? Persiapan file-filenya sudah siap? Untuk yang apa yang mau kalian render? Siap, Pak. Baru di-download, Pak. Baru 3. Kok di-download? Kan Bapak yang suruh bikin dari awal. Dia mau cepet, Pak. Asal-asalan tuh, Pak. Kan Keceplosan, Pak. menugaskan kalian dalam proyek untuk membuat mulai dari model, kemudian di tekstur, kemudian di animasi. Enggak, Pak. Jangan Saya di-download. tanya Adrian. Iya. Adrian bilang gitu, Pak. Oh begitu. Oke. Ntar Bapak cek ya satu file-file kalian. Jadi apa sudah siap atau belum? Yang mau Ketahuan kan. teksturnya, kemudian Awas. animasinya. Jadi kita akan merender itu baik still image atau gambar diam. Kemudian kita juga render dalam bentuk objek, apa? Bukan objek, dengan gerak animasi. Oke, ini Bapak mau kasih contoh ya, apa yang Bapak kemarin udah render yang mobil. Ini Bapak stop share sebentar. Tunggu sebentar, Bapak share screen yang videonya. Videonya di. Tunggu sebentar, Bapak cari dulu. Bapak share screen lagi. Adanya di YouTube. Jadi ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah. Jadi maklum, internetnya lagi lambat, jadi ini sambil ini. Nah, jadi mobil bergerak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you. Nah, ini hasil render mobilnya. Ini yang saya perlambat. Jadi untuk ngerender 1 detik ini mobil, Bapak butuh waktu kira-kira 3 jaman, 3 jam lebih. Dan hanya menghasilkan pergerakan mobil dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri selama 1 detik. Jadi memang berapa frame itu, Pak? cuma 60 frame. Bukan cuman itu, Pak, banyak gitu, Pak. 60 fps, Pak. Ya, Bapak kasih dia 60 fps karena ya pengen halus saja. Jadi fps ini tergantung dari tergantung dari kita mau seberapa halusnya animasi tersebut. 2 menit lagi ya, Pak? Siap, Pak. Kemudian kita mulai persiapkan untuk, tadi Bapak bilang kita persiapkan untuk pembelajaran berikutnya, dan bahan-bahan yang perlu kalian siapkan, jadi pelajarin lagi, lebih lagi bahan ajar sudah Bapak berikan. Oke, jangan lupa belajar lebih giat lagi untuk pelajaran ini. Sebelum kita akhiri, karena Bapak juga ada rapat, kita akhiri dengan doa. Mungkin Dimas tolong pimpin doa sebelum kita akhiri. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari Pak Darwis bisa terlaksana dengan sempurna. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Dimas. Ya, Pak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Terima kasih, Sampai jumpa, Pak. Selamat Terima kasih, siang, Pak. selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih Pak Darwis. Pak Mildan kami minta berikan komentar. Oke, Pak.
Makasih ya Pak Darwis. Sama-sama Pak.